Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Diari PKH. Sahabat YouTube, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sahabat YouTube semua dalam keadaan sehat, tambah rizkinya, dan tentunya semakin sukses. Pada kesempatan kali ini saya akan menginformasikan kepada sahabat YouTube semua tentang catat ada 9 aturan baru dari pemerintah pusat terkait dengan pencatatan nama ya di dokumen kependudukan, baik di KTP ataupun di KK ataupun di dokumen-dokumen kependudukan yang lainnya. Terus kalau ada aturan yang baru bagi KTP dan juga KK yang lama yang tidak sesuai dengan aturan baru ini bagaimana? Apakah harus buat lagi? Nah, untuk mengetahui jawabannya, simak video ini hingga akhir, jangan di skip supaya tidak menimbulkan gagal paham dan tentunya salah paham. Bagi yang bergabung dan baru kenal dengan channel Diari PKH ini, saya ucapkan selamat datang dan terima kasih banyak. Saya mohon bantuannya kepada sahabat YouTube semua untuk terus mendukung channel Diari PKH dengan cara like, share, komen, dan tentunya silakan di subscribe channelnya, aktifkan notifikasi loncengnya supaya sahabat YouTube semua tidak ketinggalan di video-video terbaru di channel Diari PKH ini. Dan silakan di share ke grup-grup media sosial sahabat YouTube semua apabila video kali ini bermanfaat. Oke sahabat YouTube, langsung saja saya akan melanjutkan informasinya terkait dengan ada 9 aturan baru dari pemerintah pusat terkait dengan pencatatan nama di dokumen kependudukan, baik di KTP ataupun di KK ataupun di dokumen-dokumen kependudukan lainnya ya sahabat YouTube. Nah, kalau ada aturan baru, terus bagaimana dengan KTP ataupun KK yang tidak sesuai dengan aturan baru ini? Apakah harus buat lagi? Nah, untuk mengetahuinya, simak video ini hingga akhir ya sahabat YouTube. Sahabat YouTube, perlu dipahami bersama bahwasanya data kependudukan yang tertera di KTP ataupun di KK itu sangat penting sekali peranannya ya sahabat YouTube, utamanya buat masyarakat, terkhusus bagi para penerima bantuan sosial baik itu PKH, BPNT maupun bantuan-bantuan sosial yang lainnya yang menuntut dokumen kependudukan itu valid ya sahabat YouTube. Nah, tentunya 9 aturan baru ini wajib diketahui oleh seluruh masyarakat Indonesia, termasuk para keluarga penerima manfaat bantuan PKH, BPNT ataupun bantuan-bantuan yang lainnya ya sahabat YouTube. Nah, sahabat YouTube, informasi ini saya kutip dari surat kabar online terpercaya tentunya, yaitu CNN Indonesia. Jakarta, Menteri Dalam Negeri atau Mendagri Bapak Tito Karnavian mengeluarkan aturan baru terkait dengan pencatatan nama di sejumlah dokumen kependudukan. Lewat Peraturan Menteri Dalam Negeri atau Permendagri nomor 73 tahun 2022 tentang pencatatan nama pada dokumen kependudukan itu. Pencatatan nama identitas warga di kartu keluarga atau KK hingga EKTP wajib memiliki paling sedikit 2 kata dan tidak boleh disingkat. Aturan ini ditetapkan pada tanggal 11 April tahun 2022 dan telah diundangkan pada tanggal 21 April tahun 2022 kemarin oleh Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia atau Kemenkumham, yaitu Beni Rianto. Tata cara pencatatan nama pada dokumen kependudukan dilarang disingkat kecuali tidak diartikan lain. Demikian bunyi pasal 5 ayat 3 poin A. Pasal 4 ayat 2 aturan itu juga mengatur kaidah pencatatan nama pada dokumen kependudukan, antara lain yakni mudah dibaca, tidak bermakna negatif, dan tidak multi tafsir. Jumlah huruf paling banyak adalah 60 huruf termasuk spasi, dan jumlah kata paling sedikit adalah 2 kata. Jumlah huruf paling banyak 60 huruf termasuk spasi, dan jumlah kata paling sedikit 2 kata. Bunyi poin B dan C pasal 4 ayat 2 Permendagri tersebut. Sementara itu, nama marga, famili, atau yang disebut dengan nama lain merupakan satu kesatuan dengan nama. Berikutnya, selain harus 2 kata,
Pencatatan nama pada dokumen kependudukan juga tidak boleh menggunakan angka dan tanda baca, serta dilarang mencantumkan gelar pendidikan dan keagamaan pada akta pencatatan sipil. Permendagri nomor 73 tahun 2022 juga mengatur ketentuan pengubahan atau perbaikan nama. Syarat perubahan atau perbaikan nama harus melalui proses penetapan pengadilan negeri. Nah, saat ini jadi untuk perubahan ya seperti itu, setiap dokumen kependudukan itu harus melalui proses penetapan pengadilan negeri ya seperti itu. Dalam hal penduduk melakukan pembetulan nama, pencatatan pembetulan nama termasuk bagian pembetulan dokumen kependudukan berdasarkan dokumen otentik yang menjadi dasar untuk pembetulan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Demikian bunyi pasal 4 ayat 4. Dalam Permendagri tersebut, dokumen kependudukan yang dimaksud meliputi biodata penduduk, KK, kartu identitas anak, kemudian EKTP, surat keterangan kependudukan, dan akta pencatatan sipil ya sahabat itu. Nah, di sini bisa saya simpulkan dari uraian yang sudah saya baca ini ada 9 aturan baru ya sahabat itu yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat tentunya terkait dengan pencatatan nama yang ada di dokumen kependudukan ya sahabat itu. Nah, dokumen kependudukan itu apa saja? Yang pertama tentunya adalah biodata penduduk, kemudian KK, kemudian kartu identitas anak, kemudian EKTP, berikutnya adalah surat keterangan kependudukan, dan yang terakhir adalah akta pencatatan sipil. Nah, sahabat itu 9 aturan baru tersebut yang pertama adalah dalam pencatatan nama ini paling sedikit 2 kata ya sahabat. Jadi misalkan kalau namanya cuma 1 kata Fahri gitu saja itu tidak bisa ya sahabat itu. Kemudian aturan yang kedua tidak boleh disingkat. Nah, contoh Muhammad disingkat Moh. Nah, itu juga tidak boleh ya sahabat itu. Kemudian aturan yang ketiga mudah dibaca ya. Jadi mudah dibaca ini artinya huruf-hurufnya ini mudah dibaca ya sahabat itu. Tidak boleh terdiri dari simbol-simbol ya yang menyulitkan nama tersebut dibaca oleh masyarakat luas tentunya. Kemudian aturan yang keempat adalah tidak bermakna negatif. Nah, jadi ada nih ya nama ini yang bermakna negatif ya sahabat YouTube. Ya sahabat YouTube semua bisa menafsirkan sendiri lah ya. Kemudian aturan yang kelima tidak multitafsir. Nah, ini juga sama. Jadi nama tidak boleh bermakna banyak tafsiran ya sahabat YouTube. Kemudian aturan yang keenam adalah jumlah huruf paling banyak adalah 60 huruf termasuk spasi ya sahabat itu. Jadi kalau ngasih nama anaknya jangan terlalu panjang ya, tidak boleh lebih dari 60 huruf. Kemudian aturan yang ketujuh, nama marga, famili atau yang disebut dengan nama lain merupakan satu kesatuan dengan nama. Jadi ada ya nama marga seperti Sitohang. Jadi nama-nama marga tersebut adalah satu kesatuan dengan nama. Jadi tidak boleh dijadikan berbeda antara nama dengan marga. Ya, sahabat itu. Jadi bisa dipahami ya. Kemudian aturan yang ke-8 tidak boleh menggunakan angka dan tanda baca. Jadi misalkan angka 46 saking cintanya dengan Valentino Rossi misalkan ya sahabat itu. Jadi tidak boleh. Kemudian tidak boleh menggunakan tanda baca misalkan tanda tanya, titik, tanda seru itu juga tidak boleh. Kemudian aturan yang terakhir dilarang mencantumkan gelar pendidikan dan keagamaan. Misalkan Lutfi Azhari SPD, nah tidak boleh. Atau Kiai Haji Lutfi Azhari, itu juga tidak boleh ya sahabat YouTube. Jadi cukup nama saja. Kemudian ya sahabat YouTube, aturan ini mulai diberlakukan dan diundangkan pada tanggal 21 April tahun 2022 kemarin. Nah, pertanyaannya, untuk dokumen kependudukan yang lain ya sahabat YouTube yang diterbitkan sebelum tanggal 21 April tahun 2022, tentu banyak sekali yang tidak sesuai aturan baru ini. Nah, terus bagaimana? Apakah harus membuat dokumen kependudukan yang baru? Nah, berdasarkan apa yang disampaikan oleh Dirjen Kependudukan dan Catatan Sipil,
bahwasanya dokumen lama yang diterbitkan sebelum tanggal 21 April tahun 2022 meskipun tidak sesuai dengan aturan yang baru ini, maka dokumen kependudukan tersebut masih tetap berlaku ya sahabat YouTube. Namun apabila ada ya sahabat YouTube membuat dokumen kependudukan baru setelah tanggal 21 April tahun 2022 namun tidak sesuai aturan, tentu dokumen kependudukan tersebut tidak bisa disahkan ya sahabat YouTube. Jadi bisa dipahami ya sahabat YouTube. Jadi bagi sahabat YouTube semua yang dokumen kependudukannya tidak sesuai aturan baru ini dan membuatnya sebelum tanggal 21 April tahun 2022, maka tidak perlu khawatir, dokumen kependudukannya termasuk KK dan juga KTP masih tetap berlaku ya sahabat YouTube. Oke sahabat YouTube, jadi itu informasi pada video kali ini. Semoga videonya bermanfaat dan sampai jumpa di video terbaru di channel Diari PKH yang akan datang. Sekian, terima kasih. Salam PKH. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.